Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Om Wilaheng Astuna Masidam Sekaring Bawana Langgeng, matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang masih support dan dukung, tetap dukung dengan like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini, dan semoga channel ini kedepannya lebih bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita ambil tema tentang tanda-tanda terbukanya cakra asna sama mahkota. Jadi banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya tanda-tanda dari terbukanya cakra asna ataupun mata batin atau juga cakra mahkota. Cakra dalam tubuh manusia ini sebenarnya ada 7 yang utama. Yang utama itu, tapi sebenarnya juga banyak titik-titiknya menyebar ke seluruh tubuh. Nah, di saat kita ingin membuka cakra asna, itu sebenarnya orang tersebut harus sudah bisa membuka kelima cakra di bawahnya, karena cakra asna ini yang menghandle 5 cakra di bawahnya, yaitu cakra dasar, cakra seks, cakra pusar, cakra jantung, dan cakra tenggorokan. Kalau tahap demi tahap ini belum mampu dikuasai, ini bahaya untuk menguasai ataupun membuka cakra asna. Walaupun terbuka, itu nanti pasti ranahnya ke halusinasi ataupun cenderung masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, tanda-tanda terbukanya cakra asna atau mahkota yaitu biasanya terjadi pusing kepala itu dan pusingnya itu sumbernya ada di kening kita. Nah, mungkin bisa jadi sehari atau 2 hari pusingnya. Dan kalau sudah itu biasanya dirasakan aliran energi itu ke seluruh tubuh, itu seperti mendapat energi baru. Indera pendengaran juga semakin peka, indera perasa juga semakin peka. Makanya orang yang sudah terbuka cakra asnanya ini kebatinannya kuat. Namun tanda-tandanya itu biasanya pusing, dan ini biasanya otomatis menyalur kepada cakra mahkota, yaitu di ubun-ubun itu tandanya seperti kayak ada lubangnya. Nah, tanda-tanda lagi sudah terbukanya cakra asna atau mahkota, daya tangkap pikir orang ini jenius. Kalau dia belajar ataupun mempelajari sesuatu itu cepat menangkapnya. Nah, ini juga tanda-tanda atau gejalanya. Itu kadang tidak disadari. Cuman tanda awalnya biasanya itu yang saya alami dulu, itu pusing luar biasa. Setelah pusing selesai, kita seperti mendapatkan asupan energi baru. Dan daya tangkap pikir kita ini luar biasa. Bahkan orang menjelaskan itu kita langsung bisa menangkap. Pemahaman, kalau orang bilang pemahamannya tinggi. Dan indera perasanya juga tinggi. Kebatinannya tinggi. Dan bahkan kita melihat orang lain itu bisa menebak, dia begini. Bahkan orang lain bohong itu kita bisa menebak.
Karena apa? Kepekaan kita tinggi. Kayak kita memahami ilmu anatomi tubuh, gerak tubuh orang itu kayak kita bisa merasakan ini benar, ini salah, dia ngarang cerita ini, itu kita sangat merasakan. Itu sebenarnya tandanya orang yang sudah terbuka, apa itu mata batin ataupun cakra asna. Jadi kalau orang pemula langsung membuka mata batin, pasti larinya ke halusinasi. Makanya orang-orang sering bilang kalau mata batinnya terbuka bisa melihat benda-benda gaib. Itu sebenarnya salah, itu masuknya halusinasi. Masuknya halusinasi. Tapi kalau cakra mahkota terbuka, memang orang itu kayak seperti mendapatkan pengetahuan baru. Dan biasanya kalau ada apa-apa, mau ada bencana atau ada apa, itu merasakan. Karena apa? Kepekaan rasa ini. Kadang angin pun bisa memberi kita apa itu ilmu. Alam ini memberi kita ilmu. Karena apa? Peka. Kita peka dengan gerak-gerik alam. Nah, sebenarnya itu tanda-tanda orang-orang yang menguasai cakra asna ataupun cakra mahkota. Karena cakra asna dan cakra mahkota itu bertempat di kepala kita, yaitu di area otak, di area otak kita. Nah, orang-orang ini biasanya pandai menyelesaikan masalah, memiliki cara 1000 cara dalam menyelesaikan masalah, dan cerdas. Jangan buru-buru membuka cakra asna ataupun mahkota, karena cakra asna dan mahkota ini akan otomatis terbuka apabila cakra yang di bawahnya itu semua terbuka. Itu otomatis, karena jalurnya ke situ. Makanya bukanya harus dari bawah, jangan dari atas. Jangan membuka cakra itu jangan dari cakra mahkota, dari cakra dasar itu, soalnya sebagai tumpuan, ataupun pondasi dalam diri kita, sehingga kita tidak ngeblank. Orang itu biasanya langsung dibuka cakra asna, ngeblank dia, lihat benda-benda gaib, jin, lihat setan, itu itu halusinasi itu. Karena apa? Area jin dan setan itu tenggorokan ke bawah, ini urusannya hawa nafsu. Jika ini sudah dikuasai, kita cakra asna dan mahkota kita terbuka, itu tidak akan pernah melihat benda-benda itu. Justru larinya ke kecerdasan, daya tangkap pikir itu luar biasa. Dan indera perasa kebatinan itu semakin kuat, disitulah sebenarnya efeknya. Makanya buat teman-teman, belajarlah dari tahap ke tahap. Jangan kita berharap sesuatu itu yang instan, karena sesuatu yang instan itu juga terkadang untuk tubuh kita ini tidak baik. Hati-hati dalam belajar, hati-hati dalam melakukan sebuah keilmuan. Jangan mudah terpengaruh, karena sekarang banyak orang-orang itu yang ngejar terbukanya cakra asna atau mata batin agar cepat melihat gaib. Itu menjerumuskan panjenengan semua. Cakra asna atau mahkota itu tidak ada yang bisa membuka kecuali yang punya tubuh itu sendiri. Orang lain itu tidak bisa membuka. Orang lain itu hanya mensugesti orang tersebut untuk membuka dirinya sendiri. Yang bisa itu sebenarnya orangnya itu sendiri, bukan orang yang lain. Sama, tenaga dalam itu pun yang bisa ngisi itu dirinya sendiri. Orang itu tidak bisa memasukkan tenaga dalam ke orang lain, itu tidak ada ceritanya itu sebenarnya. Makanya tetap hati-hati, tetap waspada, pahami gejala-gejala, fenomena-fenomena mungkin di saat sampan meditasi atau melakukan tirakat. Apabila tanda-tanda tadi
sudah ada dalam diri sampean tanpa sampean sadari, sebenarnya itu cakra asna ataupun cakra mahkota sampean sudah terbuka. Jangan kaget dan juga jangan takut untuk melakukan sesuatu apabila sesuatu tersebut membawa kebaikan bagi panjenengan semuanya. Dari saya terima kasih. Apabila ada salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, 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 Sagung, Dumadi.